Bapak Ibu dari Hotel Dan, ya, Dan Yerusalem ini. Hotel ini bernama Dan Yerusalem. Pagi-pagi ini mungkin sekitar jam 7 saya kembali mengambil gambar kota Yerusalem. Ya, saya mengambil gambar kota Yerusalem setelah perjalanan kemarin yang begitu panjang. Ya, kami memasuki kota tua atau Old City, kota tua di Yerusalem ini. Ya, lihat. Inilah kota Yerusalem setelah direbut oleh Israel pada perang kemerdekaan 1948. Ya, begitu indah saudara. Kalau saudara datang ke Yerusalem ini, sepertinya saudara tidak mau pulang lagi ke Indonesia. Cuman ya itu, kembali bagaimanapun juga, ya, begitu indahnya kota ini saudara. Kota Yerusalem ini kota yang sangat-sangat dimuliakan, kota yang sangat dihargai oleh seluruh bangsa di seluruh dunia ini. Ya, bahwa ini ada kota suci, jadi sekalipun umat Muslim juga menghargai bahwa ini kota suci, Holy Land, ya, kota suci Yerusalem, ya, karena di sini juga ada Masjidil Aqsa untuk mereka, ya. Jadi bukan hanya milik orang Nasrani saja, tapi juga milik orang Yahudi, maksud kami, bukan hanya milik kaum Yahudi, tapi juga Nasrani, Muslim, dan juga ada salah satu agama tertentu lagi yang percaya bahwa dari sinilah muncul nabi mereka. Ya, lihat, ada juga namanya agama yang tadi saya maksudkan, agama Bahaim, ya, Bahaim, ya. Dia juga percaya bahwa itu adalah seorang nabi. Kita lihat begitu indahnya kota Yerusalem ini. Kebetulan di hotel saya tinggal ini ada ditanam di dalam pot ini pohon zaitun. Bapak Ibu, saya berencana mau mencari pohon ara, tapi rupanya menurut pimpinan tour leader kami, ya, tour leader atau pimpinan rombongan kami mengatakan bahwa itu agak sulit, merepotkan nanti karena kami harus terbang sebentar ini dari Tel Aviv menuju ke Istanbul. Kemudian dari Istanbul kami melanjutkan perjalanan ke ibu kota atau Jakarta, dan selanjutnya dari Jakarta menuju ke Makassar. Perjalanan Istanbul ini cukup Israel Istanbul memakan waktu 2,5 jam, dan dari Istanbul ke Jakarta kurang lebih 12 jam. Jadi kita bisa 1 hari perjalanan full, Pak, ya. Jadi mungkin kita akan tiba di Makassar itu agak subuh. Ya, ini di sini banyak kursi-kursi disediakan untuk melihat-lihat di sini. Sungguh indah, Pak, ya. Hotel yang kami tempati ini cukup luas, Bapak Ibu. Luas sekali, panjangnya nggak tahu ya, barangkali ada 100-200an meter ini bangunan ini. Iya, di sini sangat indah, beautiful, ya. Jadi ya ini semuanya. Ya, ini di atas ini ada bunga-bunga yang ditanam sepanjang ini. Nah, Bapak Ibu lihat, ini ada kabel, ini ya seperti ular, ya. Ini di Israel sistem penyiraman taman itu sudah memakai sistem komputer, ya, sudah menggunakan sistem penyiraman komputer. Jadi tidak usah lagi disiram satu-satu karena terlalu banyak. Jadi cukup diperintah lewat komputer. Makanya bagian-bagian blok-blok itu juga langsung tersiram, ya, secara otomatis. Ya, oke. Ya, kita lihat itu. Nah, di bawah kita lihat, ada kolam di bawah itu. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini pohon, ya, di bawah juga ini, kayak menyerupai kelapa. Bapak Ibu jangan berpikir ini mayang, ya, bukan mayang. Ini bukan untuk bikin mayang. Ini memang salah satu khas pohon yang ada di Timur Tengah ini. Ya, nanti Bapak Ibu bilang barangkali itu mayang, bukan. Ini pohon korma, ya. Nah, pagi-pagi begini di Israel itu sudah mulai kelihatan kesibukan. Biasanya jam-jam di atas jam 8 itu sudah mulai terlihat sibuk, ya. Ya. Yerusalem. Nah, untuk yang terakhir saya mengambil gambar di sebelah sana. Ya, inilah kota-kota Yerusalem.
Kita lihat. Nah, tuh nampak jalanan-jalanan juga di sana itu. Menuju ke daerah puncak. Ya. Oke. Pemerataan sudah rental. $1 20 biji $1 20 Jerusalem pecah $1 Ya, ini adalah taman kubur kosong. So where are you folks from? Indonesia. Tuhan memberkati. I'm a volunteer here from England. Nama bapak ini John, ya. Dia seorang sukarelawan yang datang dari Inggris. For many hundreds of years, Christians went to the Church of the Holy Sepulchre, Yes. Mungkin selama ada ide bahwa selama ratusan tahun ada ide mengenai Golgota, convinced that that was the place where Jesus died and rose di again. mana ada yang meyakini tempat Yesus mati itu ada di Golgota yang di dalam kota. But in the last 200 years, Christians have begun to come here and think this may be the place. Tapi 200 tahun terakhir banyak orang Kristen juga yang datang ke tempat ini karena meyakini bahwa tempat ini adalah kubur dari Yesus. What started it was seeing features of the cliff over there. Ya, dasar-dasar mereka yang pertama adalah mereka melihat bentuk dari bukit di depan Bapak Ibu ini. This is an old photo. Ini foto aslinya dari 200 tahun yang lalu pertama kali ditemukan. You see the eyes, and the nose, and the mouth. Ada matanya, ada hidung dan mulutnya. You can't see the mouth anymore because when they built the bus station, they raised the ground level. Nah, waktu mulutnya sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena waktu mereka bangun terminal bus itu ditimbun sehingga jadi lebih tinggi daratannya jadi segini. Ya. Can you see the eyes and the nose and the cliff over there? Tapi Bapak Ibu bisa lihat mata dan hidungnya ya. They knew from their Bibles that Jesus was crucified in a place called Golgotha. Ya, kan kita tahu bahwa di Alkitab dikisahkan bahwa Yesus disalibkan di tempat yang namanya Golgota. And the word Golgotha means skull. Kata Golgota itu artinya tengkorak. So when they saw that, they began to ask the question, could this be Golgotha? Jadi ketika ditemukan bukit ini yang mukanya mirip tengkorak atau bentuknya, mungkinkah ini juga mungkin Golgota ya? There is a tradition about this place that it used to be a Jewish place of execution. Dan kebetulan juga secara tradisi bahwa tempat ini dulu waktu zaman Yahudi lama, tempat di mana orang dihukum mati. The way that the Jews would execute criminals would be to throw them off a cliff and then to stone them. Di mana biasanya orang Yahudi yang mau dihukum mati itu biasanya dari atas bukit didorong, dilempar, maksudnya dorong jatuh ke bawah lalu dirajam dari atas sampai mati ya oleh batu. We don't know how Golgotha in the Bible got its name. Ya kita nggak tahu bagaimana cerita Golgota di Alkitab itu, kenapa ada satu bukit yang namanya Golgota yang disebut tengkorak. Maybe it was because of the features of a skull in the cliff. Ya mungkin karena kemungkinan besar apakah mungkin bukit itu dinamakan Golgota karena bentuk bukitnya mirip tengkorak ya? Or maybe because it was a place of execution. Atau mungkin karena itu adalah tempat penghukuman mati. Or maybe there was some other reason. Atau karena alasan yang lain. But it was at Golgotha that Jesus died on the cross. Tapi yang pastinya bahwa di Golgota Yesus mati di atas kayu salib. Jesus was handed over to the Romans, and it was the Romans who put him to death. Yesus itu yang diserahkan ke tentara Romawi saat itu dan dari tentara Romawi lah yang menghukum mati Yesus ya. They would bring someone outside the city wall and crucify him to the main road. Ya, tentunya Bapak Ibu kalau zaman dulu kalau orang mau dihukum mati itu harus di tempat di mana orang lain banyak yang lihat, yaitu di jalan utama yang banyak orang lewat gitu ya. Because they wanted as many as possible of the local people to see what happened to you if you didn't keep the law. Maksudnya adalah supaya orang lain yang melihat orang dihukum itu jadi suatu pelajaran ya. Oh, jangan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum nasibnya kayak gitu ya. Now the city walls are just over there.
Nah, tembok kota Yerusalem itu di sebelah sana. And just to the right, but hidden by these buildings, is the Damascus Tembok Gate. kota Yerusalem. Nah, di balik gedung ini itu pintu Damaskus atau Damascus Gate, salah satu dari 8 pintu gerbang kota tua Yerusalem. And there were two main roads coming into the city at Damascus Gate. Dan ada dua jalan utama yang bertemu di gerbang Damaskus. So the Romans would have thought this was a good place to crucify people. Ya, jadi tentunya mungkin saja waktu itu prajurit atau Roma menganggap bahwa tempat ini tempat yang sangat bagus untuk tempat penghukuman mati karena banyak orang lewat di tempat ini. So maybe this is Golgotha, the place where Jesus Jadi died. mungkin ini Golgota, tempat Yesus juga disalib. We can't say for certain that it is, but it could be. Ya, jadi memang tempat ini yang diyakini ya, di mana Yesus disalib. For me, I'm a believer in Jesus. I'm a Christian. Ya bagi John, Bapak ini bahwa dia seorang yang percaya Kristus. And for me, the most important thing is not whether that is the exact place where he died, or that's the exact place where he died, or a church a bit further over there somewhere. Bagi Pak John sendiri, dia menganggap sebagai seorang yang percaya akan Kristus bukan tempatnya Bapak Ibu, di mana Yesus mati yang paling penting. What is important is that here or somewhere near here, on a particular day in history, that Jesus died on the cross. Tapi ya satu hal yang pasti Bapak Ibu yang penting bagi iman kita bukan tempatnya, tapi peristiwanya Bapak Ibu, bahwa di suatu tempat di sini, di sekitar sini sekalipun ya, tidak ada yang tahu secara pasti secara 100%, bahwa di suatu saat pada masa Paskah 2000 tahun yang lalu, itulah Yesus wafat, lalu mati dan bangkit dari antara orang mati ya. I believe that Jesus is the Son of God and that he died for me. Dan John percaya bahwa Yesus adalah putra Allah dan dia mati bagi kita semua. Amin. And when Jesus died on the cross, he took my sin to himself. Ketika Yesus wafat di atas kayu salib, dia mengambil dosa kita semua ke dalam dirinya. God has to judge the wrong in my life, but Jesus took all of that judgment. Ya, jadi penghakiman itu artinya semua kesalahan kita ditebus oleh Yesus, Bapak Ibu. So I can be forgiven and I can call God my Father in heaven because of Jesus. Dan kita semua dapat menyembah Bapa di surga karena kita bersih dari dosa karena Yesus Kristus. So I'm so grateful to God for sending Jesus. Dan Pak John sangat senang sekali mewartakan tentang Yesus. Amin. Are there any questions you'd like to ask? Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Ada pertanyaan? Are most of you dry here? Because it's most of you out of the rain. Because it's I'll say a bit more here while we stay out Oke, of the rain. ceritakan bahwa ada sebuah taman ya waktu Yesus dimakamkan. Garden that belonged to a man called Joseph of Arimathea. Sebuah taman yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Within this garden, we have discovered a huge water storage system. Nah, di taman ini Bapak Ibu ditemukan sebuah penampungan air yang besar sekali ada di sebelah sana Bapak Ibu, kalau lihat ke bawah ya. It holds about 900,000 liters of water. Menampung sekitar 900.000 liter air. It's the third largest in this part of Jerusalem. Dan ini penampungan air ketiga terbesar di Yerusalem. That tells us that this land belonged to somebody wealthy. Yang itu yang sudah menentukan pasti bahwa tanah ini milik dari seorang yang kaya waktu itu. And Joseph of Arimathea in the Bible we're told was a wealthy man. Dan dikisahkan Yusuf Arimatea itu seorang yang kaya Bapak Ibu. And the other thing this tells us is that they were growing something here on this land. Dan tentunya di taman ini mereka menanam sesuatu ya. What were they using the water for? Karena untuk apa mereka punya air sebanyak itu kalau mereka tidak memelihara taman atau menanam tanaman di sini? The other thing we've discovered is this, a wine press. Lalu yang mereka temukan kedua adalah tempat pembuatan ini wine atau anggur ya, Where they'd have trodden the grapes by foot. yang mereka menginjak-injak anggur dengan kaki. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bentuknya bak seperti ini, nanti ada di sana. Itu kalau anggur kan dibuatnya caranya ditaruh terus diinjak-injak pakai kaki kan, sampai nanti ada airnya. Ya itu seperti itu ya, ada di sini. You can see it for yourself a bit later on. Nanti kita bisa lihat. That suggests to us that there was a vineyard here in the time of Jadi Jesus. tentunya ini seperti kebun anggur juga waktu zaman Yesus. And that would be what the Bible calls a garden. Nah itulah yang dikisahkan di Alkitab sebuah taman ya. The other thing in that garden was a tomb cut in the rock. Lalu ada hal lagi yang paling penting di taman ini, yaitu ada sebuah kuburan yang dipahat dari sebuah bukit, dilobangi jadi lubang ruangan besar itu jadi kuburan. And
Shortly I'm going to show you the Nanti tomb akan dikasih lihat cut in the Bapak rock, Ibu, which may be the tomb where Jesus' body was laid. yang tempat di mana tubuh Yesus dimakamkan. It's all right. We'll go down to the tomb now. Outside the tomb, the ground is very uneven. We need to be very careful when we get there. Nah, Bapak Ibu nanti hati-hati ya, karena di sini karena basah, karena gerimis, jadi lantainya agak licin ya, pelan-pelan hati-hati. And these steps can be slippery, so again be careful. Dan ini juga lantainya licin, hati-hati Bapak Ibu. Mari. Ya, kita beruntung bisa datang pagi hari karena masih sepi Bapak Ibu. Karena kalau di sini kan ya tempatnya kecil ya, jadi kalau ratusan grup datang tuh waktunya benar-benar dibatasi gitu, tak ganti-gantian. Kalau menumpuk semua nggak mungkin gitu. Jadi memang mereka atur sedemikian. Inilah kuburan yang di depan kita, kuburan buatan, ya. It's not a cave, Bukan gua, so it fits with the details that we have in the Bible. seperti yang dikisahkan di Injil, Bapak Ibu. Jadi memang kalau orang kaya dulu ya udah buat mempersiapkan kuburannya itu, mereka buat dari misalnya ada bukit gitu ya, mereka pahat, ya bentuknya mereka pahat sampai ke dalam sampai jadi bentuk ruangan. Itu untuk kuburan persiapan ya. Jadi bukan gua alami tapi memang dibuat. The entrance to this tomb has been made higher. Lalu juga pintu masuk ke It kuburan would have ini been up to here. sebenarnya tingginya hanya segitu Bapak Ibu. Tapi ditinggikan lagi supaya orang kalau masuk nggak perlu repot-repot. Remember Easter Sunday morning? Bapak- Peter and John ran to the tomb. Bapak Ibu ingat ketika hari Minggu Paskah, Yohanes dan Petrus lari ke kuburan And John got there first and bent down to look in. dan dikatakan Yohanes membungkuk masuk ke dalam, melihat ke dalam ya. And here you would have to have bent down to get into this tomb. Disitulah Bapak Ibu mereka harus membungkuk juga untuk masuk ke dalam kuburan itu. The tomb where Jesus' body was laid, a stone was rolled across in front of the entrance. Dan dikisahkan Bapak Ibu waktu kuburan Yesus itu itu kan ada batunya yang menutupi, bentuk batunya itu bulat gitu ya, digeser gitu, gitu jadi seperti pintu tertutup gitu. And this is a tomb that was designed to have a rolling stone. Dan model kuburan seperti inilah yang didesain untuk batu penutup bulat itu ya. Tapi batu penutupnya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Over there is a small stone that's been brought from another tomb. Kira-kira Bapak Ibu, See an actual rolling stone. bentuk batu penutupnya itu seperti ini. Seperti ini, tapi lebih besar lagi ya. Di rel sini Bapak Ibu ditaruhnya rel, digulingkan untuk menutupi pintunya. Seperti itu sistemnya. The stone for this tomb would have had to have been much bigger than that one. Ya tentunya batunya harus lebih besar dari yang itu ya. The Bible talks about a big stone. The Bible talks about Ya, a big tentunya di Alkitab dikisahkan mengenai batu besar itu. So this is a tomb that's in the rock. A tomb with a rolling stone. A tomb with an entrance that fits the height. Jadi inilah kuburan yang dibuat dengan tangan manusia, kuburan dengan tutup batu bulat dan kuburan dengan pintu yang tidak tinggi ya. Itu masuknya. This first room that you get to is called the crying chamber. Nah, ruangan pertama itu adalah ruangan meratap atau untuk menangisi. The family would put the body there and anoint it with spices to prepare it for burial. Biasanya keluarga merempah-rempahi jenazah di tempat itu And then gather round to cry over the death of their loved dan one. berkumpul untuk menangisi jenazahnya. Then the body would be taken into the second room. the Lalu burial jenazah chamber. dibawa ke ruangan yang kedua. In this particular tomb, the burial chamber is on the right-hand side. Lalu di kuburan ini tempat jenazah disemayamkan itu di sebelah kanan sisinya. Often in tombs of this age, they're at the back of the crying room, here. Often the burial chamber is here in these tombs. Ya biasanya kalau kuburan yang lain bentuknya itu tempatnya di belakang sini setelah ruang meratap di sini. Tapi ini di sisi kanan ya. But here it's on the right-hand side. And at the end of Mark's Gospel, Lalu di akhir Injil Markus dikisahkan on Easter Sunday morning, pada hari Minggu Paskah the women went into the tomb para wanita masuk ke dalam kuburan and saw an angel on the right. lalu melihat malaikat di sebelah kanan Bapak Ibu. So this burial place on the right fits. Dan kita that tahu bahwa detail. kuburan ini letaknya di sebelah kanan ya. There's two places where, and they could see something. Mereka dapat melihat sesuatu. They couldn't see Jesus' body. Mereka tidak bisa melihat jenazah Yesus di situ. That had gone. He'd risen. Sudah hilang Bapak Ibu karena sudah bangkit. But they could see the grave clothes. Tapi mereka bisa melihat sisa dari bajunya. They could see where the body had been.
mereka bisa melihat sisa tempat dari tubuhnya dibaringkan. And here in this tomb you can see from the entrance through to this burial place. Dari sinilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke pintu ke arah sebelah kanan, artinya kalau masuk arah jam 1 gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat tempat jenazah disemayamkan. So is this Jesus' tomb? Jadi inilah kuburan Yesus. If it isn't, then what we have here is a really good visual aid. Ya, yang pasti Bapak Ibu di tempat ini Bapak Ibu dapat punya gambaran yang asli secara Alkitab seperti apa kubur Yesus itu ya. Helping us to think of how Jesus was crucified outside the city walls, close to a Ya, main bagaimana road. Yesus disalibkan di luar tembok kota ya, dibawa ke tempat ini. And of a garden close to that. Dan taman yang ada dekat penyalipan itu di sini. And of a tomb in the garden that must have been something like this one. Dan pastilah zaman Yesus pun kuburan untuk Yesus itu modelnya akan sama seperti ini. But maybe this was the tomb where Jesus' body was laid. Jadi kemungkinan besar bisakah ini juga memang kubur dari Yesus? We can't know for certain. Tidak ada 100% yang bisa tahu Bapak Ibu. All I can tell you for certain Tapi satu hal yang pasti, is that when you go in and look at the tomb, karena kalau Bapak Ibu masuk ke dalam, you won't find Jesus' body. Yesusnya udah nggak ada Bapak Ibu di situ. Karena Yesusnya sudah bangkit ya. He's not here, he's risen. Ya, yang pasti Yesusnya sudah bangkit, tidak ada lagi jenazah. And the resurrection is God's way of showing to us who Jesus is. Dan karena kebangkitan itulah kita tahu siapa Yesus itu. That Jesus really is the Son of God. Yesus adalah sungguh anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. And Jesus' resurrection means I've got a resurrection to look forward to. Ya, karena kebangkitan Kristus, kita juga percaya sebagai orang yang percaya Yesus, kita juga nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi saya sekarang sudah masuk di dalam kubur kosong. Kubur ini buatan manusia ya, bukan dibuat dari alam. Nah, ini kubur kosong. Tempat tubuh Tuhan Yesus diletakkan. Ya. Inilah kubur kosong, ya. Nah, ini tulisan. Jadi disinilah Tuhan Yesus diletakkan dan nanti kita melihatnya sekarang sudah tidak ada, sudah kosong. Mana bro? Oke. Nah, ini langit-langitnya jaraknya dekat ya, saya bisa pegang. Nah, lihat. Lihat inilah tempatnya dia, Bapak Roy Martin. Oke, mereka juga datang ke Yerusalem untuk melakukan ibadah. Nah, ini Bapak Roy Martin. Dari malam foto-foto dia. Ini grupnya. Oke, ini tadi kami sudah mengambil gambar di sini. Ini tadi tuh mengambil gambar dan foto. Inilah kubur kosong yang dimaksud itu. Kubur kosong yang sudah dibuka batunya oleh malaikat. Nah, tapi batu besarnya sudah tidak ada Bapak Ibu. Sudah. Ini kubur kosong ini. Ini pintunya masuk. Nah, ini masih batunya masih asli. Ini sudah dibuat zaman sekarang, tapi yang di bawahnya ini masih asli. Ini dari Bukit Karang ya. Nah, jalanan menuju ke kubur kosong ini adalah namanya Nablus Road. Oke. Ini suasana jalanan di sini. Ya. Pas mungkin di atas ini. Ya, oke. Kami menuju ke daerah Tel Aviv.